Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan tentang kisah misteri yang berjudul Dendam Winda. Namun sebelum masuk ke ceritanya, untuk yang belum subscribe, silahkan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang kita ikuti kisahnya. Selamat mengikuti. Aku dan Kevin pergi bersama. Awalnya kami hendak melakukan hubungan intim, namun tidak jadi karena kami melihat seorang wanita cantik menangis. Kemudian Dila melanjutkan ceritanya hingga ke rumah wanita itu yang ternyata hanyalah hutan. Dila juga bercerita kalau perempuan itu lalu berubah. Maksud kamu, berubah bagaimana? Tanya Marvin memotong cerita Dila. Karena Dilana penasaran, Marvin tidak sabaran ingin mendengar cerita Dila hingga akhir. Dila kemudian melanjutkan ceritanya lagi, seperti yang ditanya oleh Marvin. Dila menceritakan kalau wanita cantik itu berubah menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Dia ingin membunuh kami karena dia sangat marah pada orang yang melakukan kemaksiatan dan juga terlihat sangat marah pada Kevin seperti ada dendam. Dila meneruskan hingga dia melihat Kevin ingin dibunuh oleh wanita menyeramkan itu. Kalau menurut Dila, dia adalah hantu, yaitu makhluk yang tidak kasat mata. Saat dia menyerang Kevin, aku lari ke semak. Namun aku tersesat, tidak mendapatkan jalan keluar, sehingga aku berada di sini sekarang. Akhir cerita, Dila menangis. Namun dia sangat bersyukur karena sudah berkumpul kembali dengan teman-temannya. Lalu, setelah kamu lari, kamu tidak bertemu dengan Kevin lagi? Tanya Marvin memastikan. Dila menggeleng. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya kepada Nabila. Sedangkan Nabila, sekarang dia mengerti apa yang dikatakan oleh Winda padanya. Kalau nanti dia akan tahu siapa temannya yang akan menjadi pengkhianat. Dan Nabila juga tahu kalau Winda yang sudah menjadi hantu itu baik padanya. Dia hanya ingin melindunginya. Terima kasih Mbak. Biarpun kita beda dunia, namun aku percaya semasa hidup Mbak pasti orang yang sangat baik, gumam Nabila dalam hatinya. Dila yang melihat Nabila hanya diam seperti orang melamun. Maafkan aku Nabila, aku salah. Dila menghibah dan meminta maaf dengan tulus. Sudahlah, aku tidak apa-apa. Semoga ini adalah pertama kali dalam hidupmu menjadi pengkhianat, sindir Nabila. Walaupun mulutnya sudah memaafkan, namun hatinya masih terasa sakit. Namun Nabila tahu kalau tidak memaafkan itu bukanlah perbuatan baik. Apalagi Dila sudah meminta maaf dengan tulus dan benar-benar menyesal. Setelah Dila tenang dan baikan, anggota polisi dan yang lainnya pun mengajak semua untuk ke tujuan pertamanya, yaitu mengambil mayat yang belum diketahui identitasnya. Semua mengikuti polisi dan SAR melanjutkan jalan, yaitu turun ke jurang di mana dua orang warga melihat mayat itu. Polisi bukan melepas tangan atas kejadian menghilang Dila dan Kevin. Namun polisi akan melanjutkan kasus ini setelah memastikan apakah benar itu mayat teman-teman muda-mudi ini yang bernama Kevin. Semua telah turun ke jurang untuk mengambil mayat itu. Ternyata benar, mayat itu adalah mayat Kevin. Tentu saja Marvin dan semuanya mengenal kalau itu memang Kevin. Tidak butuh waktu lama, dengan banyaknya tenaga, jenazah Kevin sudah berhasil dinaikkan dan dibawa keluar dari hutan itu. Pak RT dan semua teman Kevin diminta datang ke rumah sakit untuk melihat hasil pemeriksaan. Dan setelah itu semuanya harus memberi laporan ke kantor polisi, terutama Dila. Sesampainya di kantor polisi, Dila diminta untuk menjelaskan kejadian sedetil-detilnya. Dila mulai menceritakan lagi apa yang dia alami dari awal hingga akhir.
Dila awalnya merasa takut. Takut kalau polisi menuduhnya membunuh Kevin dan membuangnya ke jurang. Namun Dila merasa lega di saat polisi menjelaskan kalau hasil otopsi dan beberapa lagi pemeriksaan, kalau Kevin jatuh ke jurang bukan karena dibunuh atau didorong oleh seseorang. Malam itu juga jenazah Kevin dibawa pulang oleh mamanya yang lebih dulu sampai daripada papanya. Kedua orang tua Kevin sudah bercerai sejak umur Kevin masih 12 tahun dan mereka pun tinggal terpisah. Mamanya Kevin jelas sangat sedih dan terpukul, namun setelah ditenangkan oleh Pak RT dan semua teman-teman Kevin, perempuan parubaya itu pun bisa menerima kalau ini adalah takdir. Singkat cerita, setelah jenazah Kevin dibawa pulang, semua kembali ke kampung itu. Marvin dan teman-temannya berencana kembali ke kota besok pagi. Namun saat sudah sampai di rumah Pak RT, mereka dikejutkan oleh dua orang lelaki parubaya yang berteriak-teriak tidak jelas. Lelaki parubaya itu tidak terima kalau anaknya mati. Lelaki parubaya yang tidak lain adalah Reno dan Doni baru sampai di kampung itu dan langsung mendatangi rumah Pak RT. Namun, saat istri Pak RT dan beberapa warga mengatakan kalau Kevin sudah mati dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit, dia langsung berteriak dan mengamuk. Saat melihat Pak RT dan Marvin serta teman-temannya, Reno, papanya Kevin, langsung menghardik Marvin. Tangannya sudah menarik ke arah baju Marvin dan membentaknya. Pak RT dan yang lainnya pun melerai Reno agar melepaskan Marvin dan mau berbicara dengan kepala dingin. Tidak lama kemudian, Reno sedikit tenang walau mukanya masih memerah karena marah. Pak RT dan yang lainnya menjelaskan apa yang dialami oleh Kevin dan Dila. Dila juga menceritakan apa yang terjadi padanya dan Kevin. Setelah mendengar penjelasan dan cerita dari Dila, Reno dibuat semakin marah. "Di mana hantu perempuan itu? Aku akan membunuhnya," ucap Reno dengan muka memerah dan tangan mengepal. Reno yang dilanda kemarahan karena anaknya mati, dia langsung mengajak Doni ke hutan di mana anaknya mati. Reno dan Doni ingin membalas kematian anaknya pada Winda. Reno dan Doni tidak tahu kalau Winda adalah wanita yang dia perkosa dan dibunuh beberapa tahun yang lalu. Reno berpikir yang membunuh Kevin anaknya bukanlah Winda, tapi hantu atau siluman. Dengan senjata dan busur yang sering dia gunakan untuk berburu keduanya, pergi mencari hantu yang membunuh anaknya itu. Melihat Reno dan Doni pergi, Marvin dan juga teman-temannya pun mengikuti lelaki parubaya itu dari belakang. Di saat berjalan, Reno tanpa sengaja melihat rumah Winda, yaitu rumah yang pernah dia dan juga kedua temannya melakukan kejahatan yang sangat sadis dan kejam. Reno jadi berpikir, otaknya sudah traveling ke beberapa tahun lalu. Namun Reno tidak merasa bersalah dan menyesal. Bibirnya mengeluarkan senyum. Reno bisa mengingat bagaimana nikmatnya tubuh Winda waktu itu. Reno yang tidak mau perjalanannya terhenti. Dia langsung membuang pikiran itu dan melanjutkan langkahnya menuju hutan. Marvin dan teman-temannya juga masih setia mengikuti langkah kaki Reno dan Doni. Walaupun Marvin dan temannya merasa sedikit takut, namun dia tetap mengikuti Reno. Tidak butuh waktu lama, Reno dan Doni sampai di hutan, yaitu di mana Dila dan Kevin dihantui oleh Winda. "Apa benar kalian di sini diganggu oleh hantu itu?" tanya Reno pada Dila. Dila yang ketakutan mengangguk sambil memeluk Sinta dan Nabila karena takut. Reno yang sangat marah hingga ke ubun-ubun, dia langsung berteriak menyuruh hantu itu keluar dan menampakkan diri padanya. Doni juga ikut berdiri di sisi Reno temannya. Sedangkan pemuda-pemudi sudah memundurkan langkahnya menjauh dari Reno dan Doni karena takut. Mereka tidak mau ikutan. Mereka takut karena yang akan dihadapi oleh Reno dan Doni adalah makhluk
yang tidak kasat mata. Mereka pikir akan lebih baik mencari aman saja. Reno sudah berteriak-teriak seperti orang gila. Dia menghantam apa saja yang dekat dengannya. "Hei, hantu sialan! Kalau kamu berani, tunjukkan dirimu. Hadapi aku. Jangan berani sama anak kecil. Sekarang, tampakkan dirimu." Reno sama sekali tidak takut. Langit malam yang tadinya cerah dan diterangi cahaya bulan, kini tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam sudah menutupi cahaya bulan. Gemuruh di langit sudah terdengar di mana-mana. Petir sudah bersautan. Di hutan yang begitu lebat, tentu saja akan semakin gelap karena sudah tidak ada lagi cahaya dari bulan. Reno dan Doni hanya bisa mereka lihat sesekali saat kilat menerangi. Namun Reno tidak peduli dengan gejolak alam yang semakin kelam. Seakan alam marah pada orang yang sedang berteriak-teriak seperti orang gila itu. "Keluarlah kamu, hantu bajingan. Aku akan membunuhmu. Tampakkan dirimu di depanku. Kamu sudah membunuh anakku. Sekarang aku akan membunuh dan membakarmu hidup-hidup," ucap Reno dengan sumpah serapannya pada sosok yang sudah membuat anaknya mati. Bersamaan dengan suara petir yang menggelegar, terdengarlah suara tertawa perempuan. Suara itu sungguh sangat menyeramkan terdengar di telinga pemuda-pemudi yang bersembunyi di bawah pohon besar. Reno, yang tadi sangat antusias berteriak dan menendang apa saja yang ada di depannya, kini dia juga terdiam seketika. Entah dia takut atau hanya diam mendengarkan suara tawa itu berasal dari mana. Namun suara menyeramkan itu kini hilang tiba-tiba. Sekarang hanya hening di dalam hutan belantara yang begitu lebat, bahkan seekor binatang hutan pun tidak terdengar lagi suaranya. Di hutan lebat itu sekarang seolah sedang berada di ruang bawah tanah. Yang terdengar hanyalah suara hembusan nafas sesama saja. Reno yang tadi diam, kini mulai berulah lagi, karena belum melihat apa yang sedang dia inginkan. Teriakan dan makian Reno kini mengalahkan suara petir. Di saat teriakan Reno yang menggema begitu keras di hutan itu, tiba-tiba sebatang kayu yang entah dari mana datangnya langsung menghantam tubuh Reno hingga terbanting beberapa meter. Doni dan pemuda-pemuda itu sangat terkejut dengan kejadian yang begitu cepat di depan mata mereka. Doni, walaupun sudah ketakutan, dia tetap menghampiri Reno yang sudah terjerembab dan membantu temannya itu untuk berdiri. Reno yang dibantu oleh Doni kini bangun dan langsung berteriak lagi. Mukanya sudah sangat merah, saking marahnya dia. "Hantu sialan! Keluar kamu! Jangan berani seperti ini! Tampakkan dirimu di depanku sekarang!" Reno tidak gentar dengan apa yang sudah dia rasakan tadi. Lalu terdengar suara tawa yang menggelegar dan menyeramkan itu terdengar lagi di telinga semua orang yang berada di sana. Tawa yang sangat mengerikan itu semakin dekat terdengar di telinga. Bersamaan dengan kilat yang menerangi, lalu muncullah sosok makhluk yang berbaju putih itu terbang di antara pohon-pohon di hutan itu dan menghilang lagi entah kemana. Reno dan Doni yang melihat penampakan yang berbaju putih itu, dia langsung siaga. Senjata yang dia bawa langsung diarahkan ke depan. Walaupun sosok berbaju putih itu sudah tidak nampak lagi di matanya. Tanpa diduga, dengan tiba-tiba makhluk berbaju putih itu pun muncul tepat di depan Reno dan Doni. Doni sangat terkejut hingga senjata yang dipegangnya pun jatuh. Tapi Reno sedikit pun tidak gentar. Dia langsung melepaskan pelurunya kepada makhluk yang tidak kasat mata itu. Namun sayangnya, sudah beberapa kali Reno menembakinya, tapi makhluk itu tetap berdiri utuh. Hanya ketawanya saja yang semakin menjadi.
Saat melihat tembakannya tidak mempan, Reno sudah mulai ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar. "Siapa kamu?" tanya Reno gemetar. Mendengar pertanyaan Reno, sosok berbaju putih itu langsung tertawa lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kalian manusia biadab? Apa kalian sudah lupa padaku?" Hantu itu mulai menampakkan wajah aslinya. Semua mata tercengang. Wanita yang menjadi hantu itu sungguh cantik. "Mbak Winda?" ucap Nabila dan Sinta bersamaan. Mendengar Nabila dan Sinta berucap nama Winda, Marvin, Leo, dan Dita langsung menoleh pada kedua temannya itu. "Kalian kenal sama hantu cantik itu?" tanya Marvin penasaran. Dari mana teman ceweknya itu kenal dengan hantu? Nabila dan Sinta mengangguk kepalanya. "Kami kenal sama Mbak Winda karena kemarin malam kami menginap di rumahnya," Nabila menjelaskan, hingga sampai mereka tahu kalau Winda yang menyuruhnya menginap adalah makhluk tidak kasat mata. Sedangkan Reno dan Doni sangat terkejut saat melihat wajah asli hantu itu. Ternyata hantu wanita itu yang pernah mereka perkosa dengan kejam dan mereka bunuh dengan tanpa belas kasihan. "Kamu?" ucap Reno ketakutan. "Ya, akulah wanita hamil yang sudah kalian perkosa secara bersamaan. Akulah wanita yang kalian bunuh hingga mati bersama bayi yang sedang aku kandung," ucap Winda marah sembari menunjuk ke muka Reno. Marvin dan semua temannya sangat terkejut saat tahu kenyataan yang Reno sembunyikan. Sekarang mereka semua paham kenapa Kevin diincar oleh Winda dan kenapa Kevin mati. Ternyata ini berawal dari Reno, yaitu ayahnya Kevin. Hantu Winda tentu saja ingin membalas dendam. Dengan wajah yang sudah pucat dan tangan yang gemetar, Reno menyiapkan busurnya. Karena Reno berpikir kalau dengan senjata tidak akan mempan, dengan busur pasti mempan. Sedangkan Doni, jangankan ditanya lagi, laki-laki itu sudah sangat pucat dan gemetar seperti orang yang sudah tidak bernyawa. "Apa mau kamu?" tanya Reno sudah mengarahkan busur ke depan Winda. Reno akan memanah Winda jika dia menyerangnya. Lalu terdengar hantu itu tertawa cekikikan. Lalu dia berucap, "Aku mau kamu mati di tanganku." Winda mulai berubah. Dari wanita cantik, sekarang sudah berubah seperti hantu yang sangat menakutkan. Di tubuhnya itu sudah dipenuhi darah dan bekas tusukan. Wajahnya sudah menjadi sangat menyeramkan. "Tidak semudah itu. Yang ada, kamu akan mati kedua kalinya. Dan aku juga akan memperkosa kamu lagi," ancam Reno pada hantu di depannya itu. Mendengar perkataan Reno, Winda semakin marah dan Winda hendak menyerang Reno. Tapi Reno langsung melepaskan anak panah itu tepat di jantung Winda. Tapi sayang, panah yang Reno lepaskan hanya tembus dan menancap di pohon besar di belakang Winda. Sedangkan Winda masih berdiri dan tertawa sekeras-kerasnya. Winda langsung menghampas tubuh Reno dengan hanya mengayunkan sebelah tangannya tanpa harus menyentuh Reno. Tubuh Reno terpelanting jauh hingga menghantam batang pohon. Doni yang melihat Reno terhempas begitu jauh oleh Winda. Dia terperanjat, tubuhnya semakin lemas dan gemetar. Wajah yang tadinya memerah, saking bersemangatnya untuk membunuh dan memusnahkan hantu Winda, kini wajah itu sudah berubah pucat seperti tidak ada darah lagi yang mengalir di wajah itu. Sedangkan Reno sudah menjerit kesakitan, namun dia tetap bangkit walau darah segar sudah keluar dari mulutnya. Hantu Winda dengan cepat terbang di mana Reno yang sudah bangkit lagi. Suara petir semakin bergemuruh terdengar di telinga. Hujan pun sudah mulai turun membasahi pepohonan di hutan belantara itu. Reno mencoba untuk memukul hantu itu. Namun tangannya hanya bisa terangkat, tapi tidak bisa bergerak lagi.
Tiba-tiba, anak panah entah dari mana berasal melayang menusuk di mata Reno. Reno menjerit histeris dan dia pun sangat kesakitan. Sepertinya Winda tidak akan langsung membunuhnya, tapi hantu Winda akan menyiksanya terlebih dahulu biar Reno dapat merasakan kesakitan seperti yang Winda rasakan waktu itu. Tangan Reno yang tadi terangkat, kini terdengar suara yang sangat menyayat. Tangan itu berputar dengan sendirinya, dan terdengar suara kruk begitu keras terdengar. Sepertinya tangan Reno dipatahkan oleh kekuatan gaib Winda. Reno yang kesakitan semakin menjerit. Reno meminta tolong, berlari ke sana ke sini, namun tidak ada seorang pun yang menolongnya. Kemanapun Reno berlari, selalu dihadang oleh Winda dengan cara menghilang dan muncul di depan Reno secara tiba-tiba. "Percuma saja kamu minta tolong. Di sini tidak ada yang berani menolongmu," ucap Winda pada Reno seperti yang diucapkan oleh Reno kepadanya waktu itu. "Maafkan aku, tolong maafkan aku. Aku mohon, lepaskan aku." Reno sudah sangat kesakitan. Dia memohon belas kasihan pada hantu itu. Namun hantu itu hanya tertawa seolah menikmati kesakitan yang Reno rasakan. Sebilah belati terbang dan berhenti tepat di depan mata Reno. Reno yang melihat belati di depan matanya, seakan belati itu menghancurkan wajahnya. Dia berteriak ketakutan. Keberanian yang tadi dia miliki kini hilang entah kemana. Semangat untuk membunuh hantu Winda kini hanya bisa memohon untuk dilepaskan. Lalu terdengar suara telinga putus oleh belati terbang tadi. Reno menangis sejadi-jadinya. Dia sungguh-sungguh sangat kesakitan. Darah segar pun muncrat dari telinga Reno. Marvin dan teman-temannya memejamkan mata mereka karena tidak sanggup melihat kesakitan yang Reno rasakan. Kemudian terdengar suara kaki Reno yang patah dengan sangat keras. Siapapun yang mendengar bergerik-gerik. Sepertinya Winda sangat senang menyiksa laki-laki itu. Reno jangan ditanya lagi, suaranya sudah habis karena menjerit. Kesakitan yang Reno rasakan sudah tidak bisa dikatakan lagi bagaimana rasanya. Reno sudah benar-benar tidak tahan dengan kesakitannya, sehingga dia meminta hantu itu untuk segera membunuhnya agar dia tidak merasakan sakitnya penyiksaan lagi. "Kalau kamu tidak mau memaafkan aku, tolong bunuh saja aku sekarang." Bagi Reno, lebih baik mati daripada harus merasakan sakit seperti yang dirasakan saat ini. "Tidak akan, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku ingin mendengar dan melihat kesakitanmu seperti yang kamu lakukan padaku waktu itu." Reno sudah tidak bisa berjalan lagi. Dia hanya mengesot, namun itu sungguh sangat sakit. Hantu Winda menghampiri Reno yang sedang ngesot. Lalu Winda menjambak rambut Reno dengan kasar, sehingga kepala Reno menengadah ke atas. Air mata Reno tidak dapat dilihat karena hujan yang sudah sangat deras. Saat wajah Reno mendongak ke atas, Winda langsung mencabut mata Reno dengan sangat brutal. Reno berteriak dengan begitu keras, seakan suaranya mengalahkan suara petir itu sendiri. Sedangkan hantu Winda tertawa seolah kesakitan yang Reno rasakan adalah hiburan untuk dirinya. Reno sudah sangat begitu menderita. Jika dia bisa memilih, Reno lebih baik memilih mati daripada harus menahan sakit yang begitu terasa. Marvin, Leo, Dita dan Nabila serta Sinta juga Dila. Mereka semuanya tidak berkutik sedikit pun. Mereka hanya dapat menyaksikan penyiksaan itu seperti menonton film horor di televisi. Hantu Winda menjambak rambut Reno lagi. Dia menarik Reno ke hadapan Doni yang sudah terduduk di tanah. Doni sudah tidak sanggup melakukan apapun, saking takutnya
dia melihat Winda menyiksa Reno temannya. Tubuh Reno dihempaskan tepat di hadapan Doni. "Doni, tolong aku," ucap Reno lirih. "Potong kedua tangannya dengan pisau yang ada di tanganmu. Tusuk tubuhnya beberapa kali seperti yang kalian lakukan padaku." Winda ingin Doni menyiksa Reno. Doni menggeleng cepat. Dia tidak akan sanggup melakukan itu. "Cepat potong. Kalau tidak, tangan dan lidahmu yang aku potong." Winda memberi dua pilihan pada Doni. Mau tidak mau, akhirnya dengan tangan yang gemetar, Doni memotong kedua tangan Reno dan menusuk tubuh Reno hingga beberapa kali. Reno sudah tidak dapat bersuara lagi. Dia hanya bisa menahan sakit di tubuhnya. Setelah menusuk tubuh Reno, Doni langsung membuang pisau itu. Namun Doni harus mengambilnya kembali pisau itu, karena Winda menyuruhnya memotong leher Reno. "Ambil pisau itu dan potong leher lelaki bajingan ini," titah hantu Winda. Seperti tadi, mau tidak mau, Doni harus memotong leher Reno daripada dirinya yang mati. Akhirnya, Doni mengambil kembali pisau yang tadi dia buang. Dia langsung menggorok leher Reno sahabatnya, sehingga Reno berakhir di tangan sahabatnya sendiri, yaitu Doni. Marvin dan teman-temannya lagi-lagi memejamkan mata mereka. Sungguh ini adalah pembalasan yang sangat kejam yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Setelah menggorok leher Reno, Doni lari agar Winda tidak membunuh dirinya. Sedangkan Reno sudah menjadi mayat. Tubuh Reno yang sudah tanpa nyawa dibiarkan tergeletak begitu saja tanpa ada yang berani mendekat, termasuk Marvin dan juga teman-temannya. Doni yang sedang berlari, langkahnya terhenti karena sosok menyeramkan itu sudah berdiri di hadapannya, menghadang jalannya. Doni mundur dan berlari ke arah lain. Lagi-lagi, langkah kakinya dihadang oleh hantu itu yang secara tiba-tiba muncul di hadapannya. "Kamu mau kemana? Jangan lari. Apa kamu tidak mau menikmati tubuhku seperti waktu itu?" tanya hantu Winda. Doni langsung menggeleng begitu cepat. Tiba-tiba, dia berlutut di depan Winda. "Tolong maafkan aku. Waktu itu aku hanya disuruh," mohon Doni pada Winda. "Tentu saja aku akan memaafkanmu. Tapi setelah kamu seperti dia," tunjuk Winda pada mayat Reno. Awalnya Doni sudah mulai senang saat mendengar hantu Winda mengatakan memaafkannya. Namun tubuh Doni semakin gemetar saat Winda mengatakan dan menunjukkan Reno yang sudah menjadi mayat. Winda langsung menjambak rambut Doni dan menyeretnya ke tempat di mana mayat Reno tergeletak. Winda tidak akan mengampuni orang yang sudah memperkosanya dan membunuhnya. Sudah lama Winda menantikan kehadiran mereka. Malam ini kesempatan Winda untuk membalas dendamnya pada manusia biadab seperti Reno, Doni, dan Dedi. Tubuh Doni semakin gemetar dan pucat. Hujan yang turun begitu deras tidak akan mampu meredam kemarahan Winda pada mereka yang sudah membuat keluarganya hancur. Winda melototkan matanya pada Doni, sehingga tubuh Doni melayang dan terlempar jauh menghantam pohon. Setelah Doni jatuh ke bawah, Winda menghampiri Doni lagi dan menarik Doni di rambutnya, membawanya kembali ke tempat. Doni yang mulutnya mengeluarkan darah segar. Dia berteriak kesakitan, apalagi Winda menarik rambutnya dan menyeretnya. Marvin dan teman-temannya sangat kasihan melihat Doni yang sangat kesakitan. Namun satu orang pun dari mereka tidak ada yang berniat membantu Doni. Mereka semua berpikir yang dirasakan oleh Reno dan Doni itu sangatlah wajar. Lelaki seperti mereka memang tidak pantas hidup di dunia ini. Sekejam-kejamnya manusia pasti tidak akan memperkosa seorang wanita hamil secara bersamaan. Apalagi sampai membunuhnya,
ucap Marvin, mendukung hantu Winda untuk membalas dendamnya. Mendengar perkataan Marvin, semua mengangguk setuju dan membiarkan Donnie terbunuh. Donnie yang sudah diseret ke tempat jenazah Reno, dia menangis sejadi-jadinya. Tubuh Donnie sungguh sangat sakit seluruhnya. Winda menerbangkan belati dengan kekuatan gaibnya. Dia hendak memotong telinga Donnie. Tiba-tiba, belati itu jatuh bersamaan dengan tubuh Donnie. Suara tembakan terdengar begitu keras dari arah belakang Winda. Semua mata sekarang tertuju kepada orang yang menembak Winda dari belakang. Rupanya Dedi datang bersama Pak RT dan warga. Saat tiba di sana, Dedi melihat Winda yang ingin membunuh Donnie. Dia langsung menembak Winda. Tanpa diduga, ternyata peluru yang ditembakkan Dedi tembus hingga terkena tepat di jantung Donnie. Dan akhirnya Donnie pun tewas bersama dengan Reno. Dedi tidak mengetahui kalau Winda adalah makhluk yang tidak kasat mata. Kalau tidak, dia tidak akan menembak Winda. Dedi tahu kalau hantu tidak mempan peluru, seperti kita menembak angin. Winda tertawa seram saat melihat Dedi sudah berada di depannya. Dia tidak perlu bersusah payah mencari Dedi karena Dedi sudah datang sendiri kepadanya. Dedi, Pak RT, dan beberapa orang warga terkejut karena melihat sosok yang berbaju putih itu. Itu Mbak Winda, bukankah dia sudah mati? Bisik warga pada warga lain yang juga berada di situ. Diam, jangan berisik. Itu bukan Mbak Winda, tapi arwahnya Mbak Winda. Seorang warga menjelaskan kepada temannya. Maksud kamu, dia hantu? Mbak Winda menjadi hantu? Tanya seorang warga yang tidak mengerti. Iya, jawab warga yang tadi. Kemudian semua mata tertuju pada Winda dan Dedi. Dedi juga sangat terkejut saat melihat Winda yang diperkosa oleh mereka beberapa bulan lalu menjadi hantu dan membalas dendamnya pada Reno, Donnie, dan dirinya. Kamu? Tunjuk Dedi pada Winda. Iya, ini aku. Aku yang sudah kalian perkosa dan kalian bunuh. Ini sudah saatnya. Ini sudah saatnya kalian merasakan sakit yang aku rasakan karena kebiadaban kalian. Winda langsung terbang dan berdiri di hadapan Dedi. Sedangkan Pak RT dan warga lainnya tercengang saat mendengar pembicaraan Dedi dan hantu Winda. Sekarang Pak RT dan warga sudah tahu kalau Reno, Donnie, dan Dedi lah orang yang telah memperkosa dan membunuh Winda. Winda langsung mencokel kedua mata Dedi dengan tangannya hingga keluar. Darah segar keluar begitu banyak bersamaan dengan Dedi yang menangis seperti orang gila. Sakit memang, namun lebih sakit lagi apa yang Winda rasakan semasa dia hidup. Winda tidak segan-segan membunuh Dedi yang begitu dia tunggu-tunggu kehadirannya. Melihat mata Dedi yang keluar dan berada di tangan Winda saat ini, semua orang yang ada di situ memejamkan matanya ngeri. Dedi meronta-ronta meminta pertolongan, apalagi di saat tangan dan kakinya dipatahkan oleh Winda. Senjata yang tadi digunakan oleh Dedi kini melayang tepat di kemaluan Dedi. Terdengar suara tembakan bersamaan dengan Dedi yang menjerit kesakitan karena tertembak di bagian vitalnya. Benda pusaka Dedi pun hancur bersama nyawanya yang melayang. Kini Winda tertawa dan puas hati karena dendamnya sudah terbalas. Manusia seperti Reno, Donnie, dan Dedi memang pantas untuk mati supaya tidak ada lagi korban seperti yang dialami Winda. Anggota polisi yang sudah dihubungi oleh Pak RT tadi kini sampai di lokasi kejadian. Melihat 3 mayat yang begitu sadis, para anggota polisi langsung menghampiri Pak RT dan bertanya, Pak RT, siapa yang melakukan ini? Apa yang terjadi sehingga mayat 3 orang itu begitu hancur dan sadis? Pak RT tanpa ragu langsung menunjuk ke arah Winda berdiri.
Namun Winda tidak peduli dan tidak takut sama sekali. Dia mengarahkan pandangannya ke Nabila. Nabila yang ditatap lekat oleh Winda menjadi ketakutan dan gemetar. Winda mendekat ke arah Nabila dan teman-temannya. Melihat Winda yang semakin dekat, semua teman Nabila sudah sangat takut. Namun ketakutan mereka berakhir saat Winda membuka suara. "Nabila, maaf karena telah membunuh pacarmu. Lain kali cari lelaki yang setia dan juga teman yang tidak menikam dari belakang." Winda memberi wejangan kepada Nabila. Sedangkan Nabila hanya mengangguk, tidak dapat mengeluarkan suara karena saking takutnya dia pada Winda. Setelah memberi wejangan kepada Nabila, kemudian dia mundur dan berjalan ke arah anggota polisi. Di sana terlihat anggota medis juga sudah ada di sana. Melihat Winda mendekat, anggota polisi pun langsung mengangkangkan pistolnya dan mengarahkan ke Winda. Pak RT yang melihat polisi sudah menodongkan senjata ke arah Winda, dia tersenyum sembari berkata, "Simpan saja senjata kalian, itu tidak mempan untuknya. Dia bukan manusia, dia makhluk yang tidak kasat mata, alias hantu." Pak RT memberitahu anggota polisi itu. Mendengar penuturan Pak RT, polisi dan anggota medis terkejut, tidak percaya. Tidak mungkin hantu secantik itu. Bahkan ada yang membatin, "Kalau hantu secantik itu, aku juga mau menjadikannya istri." Batin salah satu anggota polisi. Senjata yang tadi ditodongkan ke arah Winda kini berbalik ke arahnya. Sekarang semua anggota polisi itu percaya kalau Winda itu hantu, bukan manusia. Anggota polisi termasuk medis kini sudah berkeringat dingin. Apalagi melihat senjata mereka sudah menggantung dan terarah kepadanya. "Maaf, sudah membuat pekerjaan Pak Polisi bertambah, tapi aku hanya membalas dendam. Jika Bapak keberatan, silakan hukum aku," ucap Winda, kemudian menghilang bersamaan dengan asap yang mengumpul. Perkataan Winda sukses membuat para polisi dan semua orang di sana melongo karena melihat Winda menghilang tiba-tiba di depan mata mereka. Winda menghilang entah kemana, semua orang tidak tahu. Semua orang yang berada di hutan di mana mayat 3 orang biadab itu berada, semua orang tersentak dari lamunan karena suara petir yang dahsyat menyambar mayat Reno, Dedi, dan Doni. Ketiga mayat itu sekarang menjadi hangus karena sambaran petir. Setelah itu, hujan yang turun sangat deras pun berhenti secara tiba-tiba. Anggota polisi dan yang lainnya langsung menghampiri ketiga mayat yang hangus itu. Sedangkan anggota tim SAR langsung mengevakuasi mayat tersebut dan memasukkannya ke dalam bak mayat. Saat tim SAR ingin memasukkan mayat Reno ke dalam kantong mayat, tiba-tiba terdengar suara tawa yang begitu keras dari atas pohon. Semua mata tertuju pada asal suara itu. Ternyata hantu Winda sedang berayun di cabang pohon itu. "Terima kasih semua yang sudah membantuku mengurus manusia laknat itu. Dan kamu, jaga diri baik-baik," ucap Winda menunjuk pada Nabila. Sedangkan Nabila hanya mengangguk saja. Di belakang mereka tiba-tiba terdengar suara orang berbicara. Sontak semua mata kini beralih pada 4 orang di belakang mereka semua. Ternyata yang datang adalah Pak Bima, Mama Lisa, Ardi, dan juga Andini. Satu keluarga itu datang karena Pak RT yang menghubunginya. Mata keluarga Pak Bima kini menatap lekat pada 3 mayat yang sudah hitam akibat sambaran petir tadi. Polisi yang peka dengan tatapan Pak Bima terhadap mayat itu langsung berbicara. "Ini pembantaian dendam dan kami tidak bisa menangkap pelakunya. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa selain membawa mayat itu untuk dikebumikan." Winda yang masih di atas pohon, kini dia melayang dan berdiri di depan keluarganya. Semua keluarganya tersentak kaget dengan kemunculan Winda yang tiba-tiba. "Winda,
saat Ardi lirih. Terlihat di mata lelaki tampan itu kerinduan yang begitu dalam terhadap istrinya itu. Ardi hendak memeluk istrinya itu, namun terpaksa diurungkan karena Winda menengadahkan telapak tangannya pada Ardi. "Mas, tetap di situ. Kita sudah berbeda dunia. Mas, maafkan aku jika selama ini aku banyak salah padamu dan belum bisa menjadi istri yang baik untukmu." "Winda," hantu itu menjatuhkan air matanya. Sedih karena sudah tidak bisa bersama suaminya lagi, Winda menatap Mama Lisa, perempuan paruh baya yang sudah melahirkannya dan membesarkannya dengan kasih sayang. Lagi-lagi Winda menangis pada kedua paruh baya itu. Begitu juga dengan Mama Lisa dan Pak Bima. Kedua paruh baya itu pun sangat merindukan anaknya. Andini menatap kakaknya itu dengan sendu dan sedih. Kakak yang sangat disayanginya kini sudah tidak ada lagi di dunia. Winda beralih menatap adik kesayangannya itu. Dia teringat masa kecil mereka bersama. Kini adiknya itu sudah menjadi wanita yang cantik dan baik. "Dek, maafkan kakak, tidak bisa bermain bersamamu lagi. Dunia kita sudah berbeda sekarang. Kakak mohon, jaga dan jadilah istri yang baik untuk Mas Ardi. Teruskan perjuangan kakak," ucap Winda dengan sedih. Andini mengangguk dengan air mata yang sudah tidak dapat dibendung lagi. Ardi mendekati adik iparnya itu yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Ardi mengusap lembut punggung Andini agar dia tegar. Winda yang melihat itu tersenyum senang dan bahagia. "Mas, jaga adikku, bimbing dia, cintai dan sayangi dia sama seperti kamu menyayangiku," pinta Winda pada suaminya itu. "Pasti, aku janji, aku akan tetap ingat pesanmu sampai kapanpun. Aku sayang kamu. Kamu akan selalu ada di hatiku sampai kapanpun." Ardi sangat sedih. Akhirnya tangisan Ardi pun pecah. Semua yang ada di situ tidak ada yang tidak mengeluarkan air matanya. Semuanya sedih gara-gara lelaki bajingan. Kebahagiaan orang lain hancur. Mama Lisa mendekati Winda lebih dekat. Mama Lisa meraih tangan Winda. Dia ingin menyentuh dan memeluk anaknya ini. Namun, hanya bayangan saja. Winda tidak dapat disentuh oleh manusia. "Ma, Pa, Mas, Dini, aku akan pergi dengan tenang. Dendamku sudah terbalas pada manusia laknat yang telah memisahkan dunia kita. Berbahagialah kalian," ucap Winda sembari menghilang pelan-pelan menjadi asap dan terbang sampai menghilang ke langit malam. Semua yang ada di situ hanya bisa menatap sedih, termasuk Marvin dan juga teman-temannya. Setelah itu, mereka mengevakuasi mayat ketiga orang itu dan pulang ke kampung. Malam itu juga keluarga Pak Bima kembali ke kota. Begitu juga dengan pemuda-pemudi, semuanya juga kembali ke kota. 1 minggu kemudian, di rumah Pak Bima sedang ada resepsi pernikahan. Walau tidak besar-besaran, namun terlihat banyak tamu yang datang menghadiri dan memberi selamat kepada kedua pengantin itu. Di pelaminan, Ardi dan Andini melihat Winda tersenyum dan melambaikan tangan ke arah pengantin itu. Mulut Winda seakan berucap, "Selamat berbahagia adikku. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah." Setelah mengucapkan itu, Winda menghilang dengan pelan-pelan. "Terima kasih Kak Winda. Kami akan mendoakan untuk kakak dan tidak pernah melupakan kakak. Selamat beristirahat istriku. Semoga Allah memberikanmu surga yang indah." Biarpun Ardi sudah menjadi suami Andini, namun Ardi tetap menyimpan nama Winda di hatinya. Begitupun Andini yang sangat menyayangi kakaknya itu. Para pecinta misteri yang budiman, demikianlah kisah misteri Dendam Winda
Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan juga pelajaran dari kisah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa.